Kan masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Halo, apa kabar para sobat UT yang berbahagia dimanapun Anda berada. Teman-teman, di pagi hari ini semoga teman-teman dalam semua kabar yang gembira, sehat meskipun di masa pandemi ini, tetap bersemangat karena registrasi UT sudah dimulai teman-teman. Oke, jadi pada saat ini saya ingin belajar membagikan sedikit tips atau bisa registrasi teman-teman untuk di sistem informasi akademik UT. Bagi teman-teman yang baru memulai, tentunya boleh melihat di video-video saya sebelumnya untuk mengikuti bagaimana cara memulai kuliah di UT. Tapi sekaligus nanti pada saat ini saya juga akan menyampaikan materi yang kurang lebih sama, cuma saat ini saya lebih akan fokuskan ke sistem informasi registrasi melalui sistem informasi akuntansi di UT. Kalau teman-teman yang melihat di video saya sebelumnya, maka ada beberapa tips cara memulai kuliah di Universitas Terbuka atau UT ini ya. Jadi pertama-tama teman-teman bisa langsung datang ke UPBJJ UT di tempat teman-teman berada. Kebetulan saya bekerja di Jakarta dan tinggal di Tangerang. Nah, saat ini saya mengambil waktu itu karena dekat dengan tempat kerja, maka saya ngambil UPBJJ UT Jakarta yang berada di Jalan Bypass Ahmad Yani ya, depan kantor Bea dan Cukai Pusat di Rawamangun, daerah Rawamangun. Oke, jadi di situ saya jelaskan bahwa cara memulainya waktu itu adalah saya datang langsung ke UPBJJ UT-nya itu dengan membawa fotokopi ijazah terakhir. Waktu itu saya menggunakan ijazah D3 dari PKN STAN, terus kemudian foto 4x6, latar belakang merah. Mungkin nanti teman-teman bisa bertanya langsung pastinya pakai apa. Nah, sebelum saya melakukan registrasi, saya sempat menghubungi call center di UT yaitu Halo UT 150000024. Nah, di situ teman-teman bisa call center dan di situ untuk PR-nya dari UT sangat bagus ya teman-teman, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kita sekitar proses akademik di Universitas Terbuka. Nah, di situ waktu kali pertama saya datang menyerahkan syarat-syaratnya, kemudian mengisi mata kuliah yang saya pilih karena saya ambil non-SIPAS, jadi maksudnya bebas tidak mengikuti kurikulum yang ada di UT, jadi bisa saya ambil mata kuliah mana yang terlebih dahulu saya ambil. Nah, itu untungnya di non-SIPAS. Kemudian saya juga ngambil untuk SIPAS atau non-SIPAS, teman-teman bisa lihat di video saya yang lain mengenai SIPAS dan non-SIPAS. Nah, dan saya mengambil yang tuton ya, tutorial online. Nah, selebihnya juga teman-teman bisa lihat di video saya mengenai tutorial online dan TTM, apa bedanya. Nah, untuk registrasi setelah itu menyambung cerita yang tadi, jadi saya mengasihkan syarat, mengisi di lembar untuk isian mata kuliah, kemudian saya divalidasi dan saya dikasih billing untuk membayar biaya kuliah, meliputi biaya buku dan biaya kuliahnya per SKS-nya. Nah, di situ saya ambil 7 mata kuliah, sekitar 23 SKS, dan kalau nggak salah plus biaya buku dan biaya kirim yang dikirimkan ke alamat kita, alamat rumah ataupun kantor yang dituju, karena nanti pihak UT juga akan meminta alamat kirim ya, yang akan dikirimkan untuk mengirim modul-modul buku-buku itu. Nah, di situ setelah kita dikasih bukti billing, maka kita akan melakukan pembayaran di tempat-tempat terdekat yang terjangkau ya, misalnya di ATM ataupun di Alfamart
atau langsung ke bank di counter banknya gitu. Nah waktu itu saya langsung ke counter bank BRI, bayar, dapat validasi, dan udah resmi kita menjadi mahasiswa UT dengan mata kuliah yang sudah kita lakukan registrasi tadi. Kemudian saya menunggu untuk mendapatkan modulnya dan menunggu waktu tuton. Nah pada kesempatan ini saya akan membagikan cara lain untuk registrasi mata kuliah. Di 2 semester yang sebelumnya saya menggunakan registrasi offline ya. Jadi saya datang ke UPBJJ UT Jakarta, kemudian saya langsung isikan di kertas registrasi mata kuliah tersebut. Di situ memilih, kemudian baru divalidasi di tempat di kantor UPBJJ UT tersebut di situ ya. Nah, ternyata kemarin di semester 3 ini saya mencoba untuk registrasi menggunakan online ya. Nah, ternyata sangat mudah teman-teman. Jadi bagus sekali, saya akui sistem informasi online-nya untuk Universitas Terbuka ini sudah bagus banget. Jadi sangat mudah, kita bisa langsung melalui HP ataupun melalui desktop, kita bisa melakukan registrasi mata kuliah di lamannya UT, di sistem informasi akademik UT itu .ac.id. Nah, nanti teman-teman bisa searching aja di Google alamat pastinya. Nah nanti dalam video ini juga nanti akan saya kasih sedikit slide istilahnya untuk selayang pandang sistem registrasi di mata kuliah secara online. Nah, yang sangat memudahkan adalah pertama memang kita harus punya akun registrasi akun di Universitas Terbuka ya, untuk akun. Jadi kita daftar dulu, registrasi akun kita dulu, menyantumkan email kita, maka nanti akan dikirimkan kode validasi ke email kita. Dan setelah divalidasi ke email kita, nah nanti otomatis kita sudah memiliki akun untuk sistem akademik di UT. Setelah kita mempunyai akun, maka kita bisa login di situ. Nah, di login, kemudian dari login itu ada pilihannya. Kita bisa melakukan registrasi atau kita melihat nilai akademik kita, nilai semester yang lalu, hasil ujiannya semester yang lalu, terus kemudian perkembangan perkuliahan kita juga ada di menu di sistem informasi akademik UT itu. Terus kemudian untuk langkah-langkah untuk registrasi mata kuliah, pertama yang harus teman-teman ingat itu adalah tempat ujian. Jadi tempat ujiannya harus benar-benar kita tentukan di waktu itu juga ya. Waktu itu di UT di sistem informasi itu ada pilihannya. Itu bisa memilih seperti saya di UPBJJ UT Jakarta, tapi saya bisa memilih di tempat tinggal saya yang dekat di daerah Tiga Raksa Tangerang. Jadi saya memilih itu di situ. Nah, kemudian saya baru lihat ada di menu kemajuan belajar kita. Di situ ada list-list. Misalnya saya S1 hukum. Nah, nanti di situ akan ada rincian atau urean dari mata kuliah yang harus diambil oleh S1 hukum di situ. Nah, di situ yang masa studi yang sudah kita tempuh, sudah kita ambil, itu nanti otomatis akan terdapat nilai dan dinyatakan lulus atau tidak lulus. Nah, di situ teman-teman bisa melihat merencanakan studi apa yang mau diambil. Nah, ini untuk berlaku untuk non SIPAS ya. Kalau SIPAS nggak mikir masalah itu, pasti udah otomatis mengikuti mata kuliah perkuliahan kurikulumnya atau silabusnya dari Universitas Terbuka. Nah, ini saya bicara untuk non SIPAS. Jadi non SIPAS lihat list datanya di menu di situ juga, di sistem informasi akademik UT itu. Nanti dilihat mata kuliahnya. Nah, nanti kita lihat kode mata kuliahnya mana yang harus kita ambil. Nah, setelah kita menentukan waktu tempat ujian, yang kedua kita menentukan mata kuliah. Nah, waktu menentukan mata kuliah tentunya kita mengambil yang belum
kita selesaikan ya. Nah, kecuali mungkin nanti untuk yang mau ngulang atau remed itu nanti ada ketentuan lainnya. Nah, saya ini bicara untuk yang mau atau yang belum kita ambil tentunya ya. Nah, itu mata kuliahnya itu apa, di situ ada semua. Nah, selanjutnya adalah lihat kode nanti dikasih kode, misalnya mata kuliah 1 ambil ilmu hukum, pengantar ilmu hukum. Terus kemudian yang kedua teman-teman mengambil sistem hukum Indonesia. Nah, nanti di situ ada kodenya teman-teman, ada kode GO, kemudian G4. Nah, kalau G0, nah itu teman-teman berarti tidak bentrok waktu ujiannya di situ. Jadi antara mata kuliah pertama tadi PIH dan yang kedua SHI, misalnya di keduanya keluar GO berarti itu tidak ada bentrok. Tapi kalau nanti teman-teman mengambil 7 mata kuliah misalnya, tapi harus pastikan bahwa di GO itu, di kolom itu, bentrok tidak bentroknya waktu ujiannya itu dilihat ada nggak yang G4. Kalau kedua G4 berarti ada waktu yang bentrok. Nah, bagaimana caranya mengetahui waktu ujiannya bentrok tidak bentrok? Maksudnya gini, di ujian universitas terbuka itu dibagi menjadi 2 hari teman-teman. Jadi misalnya taruhlah tanggal 1 ini ya, hari Sabtu ini tanggal 1. Nah, mungkin kemudian nanti hari Minggu di tanggal berikutnya berarti tanggal 8 lah ya tanggal berikutnya. Jadi minggu pertama itu kodenya di depannya pasti 1. Nah, minggu yang keduanya depannya pasti 2. Nah, dalam 1 hari ujian itu ada 5 mata kuliah yang diujikan. Maksudnya ada 5 sesi mata kuliah yang diujikan. Gitu. Jadi nanti jadi hari pertama itu ada sesi 1, 2, 3 istirahat, kemudian sesi 4 dan sesi kelima. Nah, nanti yang hari kedua juga begitu, ada 5 sesi. Nah, biasanya kalau non-SIPAS ini agak repotnya di sini memang kita ngambil mata kuliah yang kita pilih, yang sudah kita siapkan, udah benar-benar kita mau rencanakan, misalnya tadi PIH dan SHI, nggak taunya waktu ujiannya untuk SHI misalnya di sesi pertama, minggu pertama sesi pertama, berarti kodenya di aplikasi itu atau di website sistem akademiknya akan 1-1 gitu, berarti hari pertama dan sesi pertama. Nah, kemudian SHI itu nanti juga ada kodenya keluar, misalnya SHI di tempat ujian yang sama, kemudian waktu ujiannya 1-1, terus kodenya G4. Nah, berarti ini bentrok. Nah, kalau bentrok kan nggak mungkin teman-teman hadir ujian di 2 mata kuliah di satu tempat kan. Jadi nggak mungkin ngerjain dua gini kan, nggak mungkin ya kan. Nah, jadi teman-teman harus melihat itu tadi kodenya G0 atau G4-nya itu harus diperhatikan untuk mengetahui bentrok tidaknya. Dan juga kalau misalnya G4 berarti misalnya kode keluar G4, misalnya teman-teman yang ketiga mata kuliah teori perundang-undangan misalnya, nah terus teori perundangan keluar kodenya G0, itu tidak bentrok. Terus kemudian yang keempat misalnya keluar misalnya taruhlah SHI, PIH, dan teori perundangan G0 semua ya, nggak bentrok. Misalnya ini sesi 1 hari pertama, ini sesi 1 hari kedua misalnya, jadi ini kodenya 1-1, ini kodenya 2-1, terus ini kodenya yang teori perundangan misalnya 2-2, berarti hari kedua, sesi kedua, nah gitu. Terus kemudian misalnya yang keempat teman-teman ngambil hukum pidana misalnya. Nah, hukum pidana ternyata langsung keluar tuh kodenya G4. Nah, berarti ini nanti langsung bentrok. Nah, pasti nanti teman-teman lihat waktu ujiannya, nah, itu pasti nanti kodenya ada sama. Bisa yang tadi 1-1 atau 2-1 atau 2-2. Nah, misalnya di pidana tadi 2-2 gitu ya, berarti dia bentrok dengan teori perundang-undangan. Nah, berarti teman-teman harus mengganti ini
mengganti mata kuliah ini, harus diganti. Atau teman-teman juga bisa kalau nggak salah ikut ujian online, tapi saya belum pernah mengikuti ujian online. Tapi kalau teman-teman mau mencoba, saya dengar katanya kok bisa kalau misalnya bentrok begitu kita ngambil ujian online-nya, jadi tidak masalah katanya. Sebetulnya tapi nanti kita mungkin pelajari di mungkin di video selanjutnya saya akan share mengenai SUO, ini namanya ujian online, sistem ujian online gitu teman-teman. Oke, jadi itu setelah kita mengisi dari uraian di registrasi online tadi, terus kemudian kalau itu udah oke, maka akan keluar list daftar mata kuliah yang kita ambil. Kemudian akan keluar e-billing ya. Jadi di e-billingnya itu nanti akan keluar e-billing, inilah yang akan kita gunakan kodenya untuk membayar di ATM ataupun melalui mobile banking. Nah, kemarin saya coba pakai mobile banking di mobile banking Bank Mandiri, ternyata bisa teman-teman, dan sangat mudah. Tinggal kita ikuti menu-menunya, terus kemudian saya masukkan kode e-billing dan berhasil. Nah, itu. Jadi itu kemudahan yang semakin dapat kita peroleh ya buat teman-teman, apalagi kaum teman-teman milenial pasti tidak asing lagi dengan aplikasi-aplikasi Android ataupun masalah internet gitu ya. Jadi sangat membantu sekali buat teman-teman milenial yang ingin memulai perkuliahan di universitas terbuka. Begitu teman-teman. Nah, nanti setelah kita melakukan pembayaran, maka status kita di akun registrasi online tadi akan menjadi hidup dan tinggal kita menunggu waktu buku diantar ke rumah. Selanjutnya kita mengikuti perkuliahan tutorial online. Nah, di situ juga dipilih apakah kita mengikuti tutorial online atau tidak, begitu. Nanti ada di kolom pilihannya juga waktu registrasi mata kuliah. Jadi di situ nanti teman-teman bisa langsung registrasi mata kuliah, kemudian simpan di situ, cetak, kemudian keluar e-billing, selanjutnya bayar. Nah, kemudian udah setelah bayar validasi, maka kita udah resmi melakukan registrasi mata kuliah, dan udah tinggal kita langsung selanjutnya adalah menunggu untuk dapat modulnya. Jadi kita menunggu untuk mendapatkan modul yang setelah akan dikirimkan ke alamat rumah kita masing-masing atau alamat kantor yang sesuai dengan alamat pengiriman. Dan kemudian untuk setelah kita menerima buku atau kita mendapatkan modul, maka kita sudah bisa melaksanakan tutorial online yang ada di aplikasi e-learning. Nah, untuk tutorial online sendiri juga harus registrasi ya teman-teman, mengisi atau kesediaan mengikuti tutorial online. Nanti teman-teman bisa mengikuti petunjuk dari UT mengenai tutorial online itu. Dan saya pikir cukup sekian ya untuk video kali ini, yaitu mengenai registrasi mata kuliah melalui aplikasi Android ataukah melalui desktop menggunakan sistem informasi akademik Universitas Terbuka. Oke teman-teman, itu ada Grace di belakang, dia juga sekolah online ini di Sekolah Citra Berkat Tangerang. Halo Grace. Oke, maka dari itu kita selesaikan ya untuk pertemuan kali ini, dan kita akan sambung di video-video selanjutnya. Dan berikutnya adalah video preview sedikit mengenai registrasi mata kuliah di Sistem Informasi Akademik Universitas Terbuka. Sampai jumpa dan tetap semangat.